Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya karena atas segala nikmat-Nya lah sehingga pada malam ini setelah maghrib menjelang isya kita duduk bermajelis ilmu sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada malam ini sebagaimana yang kita sepakati adalah indahnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya jamaah sekalian, sunnah itu apa? Ya. Sunnah itu apa? Sunnah dalam pengertian bahasanya adalah at-thariq, yaitu jalan. Ya, metode dalam pengertian bahasanya. Metode atau jalan. Apakah itu jalan benar ataupun jalan yang salah? Adapun pengertiannya secara istilah, maka di sana ada beberapa pengertian. Ada pengertian menurut ulama ahlul hadis. Ada pengertian menurut ulama usul fikih. Ada pengertian menurut ulama ahlul fikih. Beda usul fikih dengan beda ahlul fikih. Beda pengertian ya menurut ulama dari kalangan beda pengertian dari sisi akidah. Iya. Walaupun beda, semuanya saling mendukung dan saling menguatkan. Nah, menurut ulama hadis ya, sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan atau takrir, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut ulama ahlul hadis. Sesuatu yang bersumber, semua yang bersumber dari Rasulullah. Ucapan, perbuatan dan takrir. Apa itu takrir? Persetujuan Rasulullah. Kalau ucapan dan perbuatan banyak ya, adapun takrir di antaranya takrir adalah perkataan seorang sahabat di mana sahabat itu mengatakan nahnu na'zil
nahnu na'zil fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat lain nahnu na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl. Azl itu ketika orang jima, ketika sang suami ingin keluar, maka ditarik dan ditumpahkan di luar. Dan pada saat itu Al-Quran masih turun, artinya masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan Rasulullah menyetujui perkara tersebut, tidak mengingkari. Artinya itu adalah takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun menurut ahli fikih adalah semua dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dalil yang berupa Al-Quran, ya, berupa ucapan Rasulullah, berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dalil yang bersumber dari Rasulullah menurut ahlul usul fikhi, adalah sunnah. Iya, adalah sunnah Rasulullah. Adapun menurut ulama fikhi, ya, menurut ulama fikih, tadi usul fikih, ini ulama fikih. Sunnah itu adalah hukum kedua setelah wajib. Hukum kedua setelah wajib, yaitu mustahab. Ya, ketika dia dikerjakan mendapat pahala, dan ketika ditinggal tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak mendapatkan dosa. Ada hukum wajib, ketika dia dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Iya. Adapun makruh, ketika ditinggalkan, ya, ketika ditinggalkan dapat pahala, mengerjakannya tidak mendapat dosa. Adapun mubah adalah perkara yang boleh dilaksanakan, ya, dan tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Kemudian menurut ulama dari kalangan, ya, menurut dari sunnah, menurut akidah, dari sisi akidah adalah segala sesuatu, ya, yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berupa perbuatannya, apakah itu berupa ucapannya, ya, berupa dia ucapan atau perbuatan, apakah itu akidah, apakah itu perkara, apalagi muamalah dan lain-lainnya, maka dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu menurut yang terakhir ini, segala sesuatu dari ajaran Rasulullah. Jangan dipahami sunnah itu adalah sekedar memelihara jenggot. Tapi sunnah masuk di dalamnya bagaimana caranya kita berjual beli, bagaimana caranya kita bergaul dengan pasangan kita, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bertetangga. Itu semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pemahaman atau pengertian yang diberikan oleh para ulama dari bidang ilmu tertentu tersebut, bidang ilmu tersendiri tersebut, semuanya saling mendukung dan menguatkan. Tidak saling apalagi menyalahkan atau saling mengurangi atau menindih, tapi saling mendukung dan menguatkan.
Kemudian jamaah sekalian, itu pengertiannya. Kita akan masuk ke dalam inti. Ya. Kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus? Ya. Yang pertama, membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Bagaimanapun orang mengaku cinta kepada Allah, kalau dia benci sunnah Nabi, ya, maka cintanya itu omong kosong. Cintanya tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umat manusia, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah saya. Ikuti saya. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti saya. Yuhibbukumullah. Maka pasti Allah akan mencintai kalian. Pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi memang kita harus mengikuti sunnah Nabi. Wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Allah. Dan seorang hamba, jamaah sekalian, seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena 3 dasar. Pertama, karena cinta kepada Allah. Kedua, karena mengharap pahala dari Allah. Yang ketiga, karena takut azab dari Allah. Tiga-tiganya harus terkumpul pada diri kita. Kalau satunya kurang, maka tidak dianggap sebagai penghambaan yang sebenarnya kepada Allah. Ada orang dia beribadah takut azab. Ya, ada orang beribadah dia mengharapkan surga, tapi tidak takut azabnya Allah, maka tidak dianggap peribadatannya kepada Allah. Sampai ada yang mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Iya. Yang kedua, yang kemudian cinta ini. Dan pasti setiap kita cinta kepada Allah. Tidak mungkin ada orang yang tidak cinta kepada Allah kalau dia beribadah kepada Allah. Pasti karena cinta kepada Allah. Nah, cinta kita ini barulah bisa benar, ya. Barulah bisa dibuktikan sungguh atau tidak kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baru benar cinta kita. Baru diakui cinta kita oleh Allah. Kamu mengaku cinta kepada saya, ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa kasarnya di dalam ayat ini, kata Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adakah orang yang tidak cinta kepada Rasulullah? Omong kosong. Iya, pasti cinta kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, mencintai umatnya. Kita ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita mencintainya, kita beriman kepadanya. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi
wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman, dinafikan keimanan, sampai saya lebih dia cintai, kata Rasulullah, dari bapaknya, dari anak-anaknya, dan dari semua manusia seluruhnya. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai engkau ya dari segala manusia yang ada." Nabi Rasulullah mengatakan, "Tidak, sampai engkau mencintai saya daripada dirimu sendiri." Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, saya lebih mencintai engkau daripada diri saya sendiri. Iya. Jadi tidak benar cintanya seseorang kepada Rasulullah sampai dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinafikan keimanan dalam hadis ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menafikan keimanan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, sama sekali tidak, demi Tuhan. Di surah Al-Mu'minun, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, tidak beriman, dinafikan keimanan, ditiadakan keimanan. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan engkau hakim terhadap permasalahan, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sampai kamu menghakimi mereka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai teladan, sebagai petunjuk, sebagai panutan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak didapatkan di dalam hati-hati mereka rasa harat. Apa itu harat? Berat, rasa terpaksa, rasa gelisah. Iya, kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dengan keikhlasan, ketulusan. Tidak ada di dalam hati kita keterpaksaan, tidak ada kegelisahan. Iya, tidak ada malu, tidak ada karena orang lain, takut tercela, takut dicerita. Tidak ada karena ikut-ikutan. Menjalankan sunnah Nabi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ya, yang merupakan tabi'in, dia mengatakan, ya, innas salihuna fima madat, ya, tawatau fi amali salihah afwan. Sungguhnya orang-orang soleh sebelum kita, mereka melaksanakan kebaikan, melaksanakan amalan soleh, melaksanakan sunnah Rasulullah, afwan, spontan. Iya, spontan, tidak ada rasa terpaksa dan berat. Ya, wa nahnu ta'atu fi amali salihah, ya, lam yakad, ya, fil karaha atau kama qala. Sementara kita melaksanakan amalan soleh hampir-hampir karena terpaksa. Hampir-hampir karena terpaksa. Bukan spontan, bukan ketulusan. Itu di zaman Ibnu Mubarak, jamaah sekalian. Seorang tabi'i, muridnya sahabat. Maka bagaimana di zaman kita? Tidak sedikit orang yang beramal melaksanakan sunnah Rasulullah karena keterpaksaan, ya, karena malu, karena orang lain ikut-ikutan dan sebagainya. Kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja."
kemudian tidak didapatkan di dalam hati mereka rasa berat ya dalam keputusan yang diberikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ini yang kedua. Menunjukkan apa? Menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berarti kita ingin masuk ke dalam surga, atau dengan mengikuti sunnah Rasulullah adalah syarat masuk ke dalam surga. Hadisnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, ditanyakan siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Maka barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaatiku, maka sungguh dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Syarat masuk dalam surga adalah taat kepada Rasulullah. Ya, dan masuk ke dalam surga jamaah sekalian, kita bahas sedikit masuk ke dalam surga. Ya, semua orang yang beriman, yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Selama dia bertauhid, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk ke dalam surga. Hanya saja masuk ke dalam surga ada dua. Dukhulul awwaliyan wa dukhul ba'daz zaman, ba'dal abad. Masuk langsung ke dalam surga yang pertama, dan yang kedua masuk setelah beberapa waktu, dalam artian melalui persinggahan dulu di dalam neraka. Dan siapa juga yang mau singgah di dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Yang adabnya, siksaannya paling ringan, orang menginjak sendal otaknya mendidih. Yang paling ringan ini. Dan tidak ada yang mendapatkan seperti itu kecuali paman Rasulullah, yang mendapatkan syafaat karena berjuang membantu Rasulullah tapi tidak sempat bersyahadah waktu meninggal. Berarti di atasnya mati. Iya. Nah, orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia dilihat keadaannya. Apakah sunnah Nabi yang dia langgar itu perkara syirik atau perkara bid'ah? Iya. Kalau perkara sunnah Nabi yang perkara syirik dia langgar, ya, maka dia masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tapi kalau dia melanggar perkara sunnah yang jatuh dalam dosa bid'ah yang tidak menyebabkan dia keluar daripada Islam, tidak diampuni di hari kemudian, akan masuk ke dalam neraka, tapi akan dikeluarkan dari neraka suatu saat dan dimasukkan ke dalam surga. Semua kita semua yang hadir di dalam ini termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga langsung, tidak melalui persinggahan neraka. Amin. Ya, jadi itu. Jadi pikir-pikir untuk memembangkan kepada sunnah Nabi. Ya, jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan orang yang mau masuk dalam surga adalah orang yang mentaatiku. Kalau kita tidak mau masuk dalam surga, jangan kita taat kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Ya. Dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terhindar dari kesesatan. Iya, akan terhindar dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 54. Qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah, taatilah Allah
dan taatilah Rasul. Ya, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Maka sesungguhnya Nabi hanya berkewajiban ya menyampaikan, dan sesungguhnya mereka akan memikul apa yang mereka perbuat, dan mereka pun akan memikul apa yang mereka perbuat. Dan Nabi hanya dibebankan kepada apa yang diwajibkan padanya, dan mereka akan dibebankan terhadap apa yang diwajibkan padanya. Fa in tawallau, ya, apalagi wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau dia mentaati Rasul, maka dia akan mendapat petunjuk. Ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau dia mentaati Rasul, maka dia akan mendapat petunjuk. Wa ma 'alal rasul illa al balaghul mubin. Dan tidaklah Rasul itu kecuali hanya sebagai pemberi, ya, penyampai yang sangat jelas. Dalam ayat ini jelas sekali, wa in tuti'uhu tahtadu. Artinya apa? Pemahaman kebalikannya, jikalau tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan tersesat. Pasti tersesat. Nah, karena tahu beleng-beleng, lingu-lingu. Iya. Dalam ibadah saja kita akan lingu. Ada orang berkata seperti ini. Apa nakana? Tena jadi parallu ang pinawangi hadisina Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Kasabananya may kurangan. Cukup may kurangan di pinawang. Maka saya bantah dia. Kukana punakan manjupai. Kipa goyang ilalang kuranga anjo sampai lohor ka apar rakaat. Sampai asar ka apar rakaat. Sampai mangharibia 3 rakaat nak kulekana. Tidak bisa. Tidak bisa kita untuk memisahkan Al-Quran dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi, tidak bisa. Karena sunnah Nabi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Akan lingu-lingu di dalam beribadah. Iya, kita akan tersesat kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanapun hebatnya seseorang mengatakan dirinya itu di atas kebenaran, kalau tidak mengikuti sunnah Nabi pasti dia tersesat, pasti dia di jalan yang salah. Disinilah kita dituntut untuk belajar, jamaah sekalian. Ya, di sini kita dituntut untuk belajar. Kenapa? Karena supaya kita bisa membedakan mana sunnah Nabi dan mana yang bukan. Karena banyak-banyak juga kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada, mengenisbahkan dirinya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mengatakan saya ikut kepada sunnah Nabi. Sampai ada orang awam berkata seperti ini. Ada orang awam berkata seperti ini. Pengikut sunnah Nabi yang mana ini? Seakan-akan sunnah Nabi itu banyak. Ada sunnah Nabi dari sisi ini. Sunnah Nabi itu, pengikut sunnah Nabi itu cuma satu. Tidak banyak. Iya, cuma satu. Nabi tidak pernah mengatakan ada pengikut sunnahku dari sisi ini, dari ini. Tidak begitu. Cuma satu pengikut Nabi. Ya. Nah, ketika orang keluar dari petunjuk Nabi pasti tersesat. Di sini lagi dituntut belajar. Supaya kita bisa membedakan, oh ini ternyata sunnah Nabi. Ini ternyata bukan sunnah Nabi. Kita bisa membedakan ini dalilnya yang benar, ini dalilnya yang salah. Ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang dibuat-buat, ini yang palsu. Dan banyak seperti itu. Orang menisbahkan kepada Nabi tapi bukan. Nabi mengancam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas nama saya, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Ini sunnah Nabi, ini hadisnya Nabi, padahal bukan. Sengaja kita melakukan hal tersebut, ancamannya neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasulullah. Hati-hati. Kita berucap, ya, berkata, berbuat, kita katakan ini adalah sunnah Nabi,
ternyata dia bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 31. Sungguh ada ya untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Liman kana, bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan surga dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Jelas dalam ayat ini Anda menginginkan kehidupan akhirat. Iya. Ingin selamat di hari kemudian. Bagaimana caranya? Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Ini. Kemudian yang keempat atau yang kelima, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat dari perselisihan. Akan selamat dari perselisihan. Makanya jangan heran kalau banyak yang berselisih. Iya. Banyak yang berselisih. Berselisih kenapa? Karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Pertanyaan. Tapi banyak juga yang berselisih itu mengaku juga pengikut sunnah Nabi. Iya. Dilihat juga perselisihannya. Perselisihan itu ada dua. Ada dalam permasalahan akidah, permasalahan manhaj, ada dalam permasalahan fikih. Orang berselisih dalam permasalahan fikih, jamaah sekalian, sama-sama punya dalil, sama-sama percaya menguatkan dalil mereka masing-masing. Tidak boleh mengatakan kau sesat. Tidak boleh seperti itu. Misalnya ada orang sedekap setelah rukuk. Sedekap itu setelah dia rukuk sami Allahu liman hamidah, begini dia. Ada yang tidak, sama-sama punya dalil. Ya. Nah, dalam permasalahan perselisihan fikih tidak boleh orang saling mengatakan kamu sesat. Ya. Adapun dalam permasalahan akidah pasti ada yang sesat, ada yang tidak. Seperti ada yang mengatakan ketika ditanya Allah ada di mana, ada yang menjawab Allah ada di mana-mana. Pemahaman yang benar, Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan dalil. Ya, sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mengatakan di mana-mana mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ada dalil, tapi mereka buat-buat sendiri atau mereka pahami menurut maunya mereka sendiri. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Ad-Dari, Imam Ahmad dan lain-lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah, hadis yang masyhur, hadis yang terkenal yang mungkin kita bahapa, yang mungkin di antara kita banyak yang menghafalnya. Nabi mengatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Ya, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi mengatakan, saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, taat dan mendengar kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu, presiden kalian, khalifah kalian adalah seorang budak dari Habash, budak orang hitam dari Afrika. Iya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang diberikan umur panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku,
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, peganglah sunnah itu dengan gerahan kalian, artinya dengan sekuat tenaga kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan dalam riwayat lain di dalam neraka. Ya, jelas Nabi mengatakan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ketika terjadi perselisihan bagaimana caranya? Ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita keluar. Kita akan selamat dari perselisihan. Kemudian pertanyaannya, ya, ketika ada orang yang berselisih dalam sisi akidah, dalam sisi manhaj, kita katakan tadi pasti ada yang sesat, ada yang benar. Ada yang sesat, ada yang benar. Kenapa? Karena menyelisihi akidah yang benar, menyelisihi dalil yang benar. Tidak boleh ditolerir. Jangan kita lembek di dalamnya. Oh, ini perkara akidah, kemudian kita mengatakan toleransi saja. Artinya jangan kita terlalu keras kepadanya. Kebenaran dalam akidah kita harus tegas. Merah-merah, hitam-hitam. Apalagi berkaitan dengan hak Allah. Seperti tadi, ketika kita mengatakan yang benarnya Allah beristiwa di atas arsy, ada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Kemudian kita mengatakan, jangan kamu terlalu keras sama dia, bisa jadi pendapatnya benar. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Karena ini berkaitan dengan Allah. Masalah akidah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tegas di dalam. Harus tegas menyampaikan kebenaran. Jangan ada ragu-ragu di dalamnya. Kemudian yang ada kaitannya dengan tadi, sebentar ya. Yang menjadi kebingungan umat di zaman sekarang ini, sampai ada yang mengatakan seperti ini, saya itu bingung beragama. Seorang mahasiswa Unhas, saya ini bingung tadinya beragama. Kenapa? Setiap kelompok mengaku dirinya di atas kebenaran, setiap kelompok mengaku dirinya di atas al-haq. Saya bingung. Sementara mereka sama-sama mengatakan kepada Al-Quran dan Sunnah landasan mereka. Bagaimana caranya menentukan? Bingung. Jadi kita bilang, tidak mau kau bingung? Iya, tidak mau bingung. Dengar kini baik-baik. Jadi kita kasih rumusnya beragama. Jadi beragama itu gampang sekali, supaya kita tidak bingung. Bagaimana caranya? Al-Quran, Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini kita pahami, ya, jangan menurut kita, jangan menurut guru kita, jangan menurut kelompok kita. Tapi kita pahami sunnah ini menurut pemahamannya sahabat. Bagaimana sahabat memahami ayat-ayat ini, bagaimana sahabat menjelaskan hadis ini, baru kita selamat daripada selisihan. Gampang. Itu saja rumusnya. Kenapa? Secara logika. Mereka adalah orang yang langsung mendapatkan penjelasan itu ayat, itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin salah. Kalau kita mau memahami Al-Quran dan hadis menurut orang belakangan, pasti salah, pasti berselisih. Datang si A, ayat ini menurutnya bagaimana? Menurut saya begini. Datang si B, oh salah kok, menurut saya begini. Datang si C, salah kok semua, menurut saya seperti ini. Yang benar tidak ada kalau begitu. Kalau menurut saya,
Jadi yang benar apa? Menurut pemahamannya sahabat. Keluar dari perselisihan. Iya, gampang kalau seperti itu. Ya. Nah, jemaah sekalian, ada yang bertanya, bagaimana caranya kita tahu ini pemahamannya sahabat? Ya. Bagaimana kita tahu ini hadis bersumber dari Rasulullah? Satu kita pegang kaidah. Agama kita adalah agama yang benar, agama yang murni, agama yang suci yang dijaga oleh Allah. Bukanlah agama yang suci kalau tidak terjaga sampai hari kemudian. Itu kelebihannya agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sayalah yang menurunkan adzikr Al-Qur'an dan sayalah yang akan menjaganya. Allah menjamin agama ini. Jadi Allah menjamin agama ini, Al-Quran yang turun, hadis yang turun sesuai dengan pemahamannya sahabat di zaman itu masih ada sampai sekarang, bahkan akan terjaga sampai hari kemudian. Jaminan Allah dalam Al-Quran dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah memunculkan setiap 100 tahun seorang ulama yang senantiasa memperbaharui agama ini. Iya. Ada selalu ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi untuk menjaga agama ini dari penyimpangan. Ya, panjang pembahasannya masalah itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat dari sifat gulu dan menggampang-gampangkan perkara. Ya. Kita berada di pertengahan. Jadi lawang kebenaran itu ada dua. Ada gulu, ya, dan ada al-jafa. Dua kutub ini. Ada yang berlebih-lebihan dia. Ada yang bergampangan meremehkan. Nah, ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berada di pertengahan. Al-wasatiyah, pertengahan. Makanya supaya kita terhindar dari sifat gulu dan supaya kita terhindar daripada sifat menggampangkan, kita pelajari agama kita supaya kita bisa mengetahui ini sunnah Nabi atau bukan. Ya, contohnya orang yang gulu, yang berlebih-lebihan, gampang mengkafirkan orang lain. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat. Tidak seperti itu. Iya. Yang menghakimi orang kafir, yang menghukumi orang kafir siapa? Siapa yang menghukumi orang kafir? Qadi, hakim dalam sebuah pemerintahan. Itu yang menghukumi orang kafir. Nah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mengikuti hakim kita. Tidak setiap orang bergampangan kamu kafir, kamu sesat, tidak. Tidak seperti itu. Bahaya orang mengkafirkan. Bahaya orang menyesatkan. Ya, kita akan ditanya di hari kemudian, kenapa kamu menyesatkan? Kenapa kamu mengkafirkan? Kita akan tanggung di hari kemudian. Ya. Dan banyak sekali perkara-perkara yang merupakan sifat berlebih-lebihan dan menggampangkan. Kemudian, karena waktu ya, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan meraih kemuliaan. Kita akan meraih kemuliaan. Terus terang umat Islam sekarang ini terhina, diremehkan oleh musuh-musuhnya, dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tatadda'a 'alaikumul uman kama tadda'a al-aklata 'ala kis'atiha." Qala qailun, "Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Qala bala. Bal antum katsirun walakinnakum gusaa'un kagusaiz zail. Yantazi'una fi qulubi aduwikumul muhana wa yakthifuna fi qulubihimul wahan. Qala wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut.
kata Rasulullah. Kelak kalian akan dipermainkan oleh musuh-musuh kalian sebagaimana diperebutkannya. Kelak kalian akan dipermainkan oleh musuh-musuh kalian sebagaimana diperebutkannya makanan di atas nampan. Ada yang bertanya, apakah pada saat itu kami sedikit? Dan mengatakan tidak, bahkan kalian lebih banyak. Akan tetapi kalian bagaikan buih yang dipermainkan di lautan. Kita hina. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya kembali kepada sunnah Nabi. Nabi mengatakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal bakar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum aduwa hatta tarji'u ila dinikum." Jikalau kau berjual beli dengan cara riba, meninggalkan jihad, ridho, lebih senang dengan peternakan dan pertanian yaitu dunia, maka Allah akan menimpakan kepada kalian ya adab berupa musuh akan mempermainkan kalian, akan menguasai kalian ya sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya masih banyak lagi jemaah sekalian, tapi waktu yang tidak memungkinkan sehingga kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.